Podcast Agi, saatmu beraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman podcast Agi? Jumpa lagi bersama saya dengan Zikri. Yang pada kesempatan hari ini kita ingin sedikit ngobrol-ngobrol. Mungkin masih terasa euforianya teman-teman profesional Muslim Astra. Kita baru saja selesai kemarin melaksanakan halal bihalal grup Astra seluruh Indonesia. Alhamdulillah kemarin itu hybrid offline dan juga ada teman-teman yang bisa, alhamdulillah banyak sekali yang juga join di line Zoom kita. Hari ini kita coba sedikit mengulik, membahas behind the scene. Jadi kalau teman-teman ngelihat behind the scene mainan video, ya kita coba ulas kupas sedalam-dalamnya behind the scene Astra Gema Islami, terutama halal bihalal kemarin dengan sistem podcast. Kita ngobrol-ngobrol. Nanti mungkin akan ada rangkaian banyak sekali yang akan diobrolin sama teman-teman yang terlibat di Agi. Dan terkhusus malam hari ini saya ditemani oleh Mbak Wina. Assalamualaikum Mbak Wina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mas Zikri. Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah. Capeknya sudah hilang. Capeknya sih masih terbayang ya, tapi serunya melupakan semua capaian itu. Masih terbawa lah pokoknya. Makin capek makin happy kayaknya ya. Yoi, story Instagram belum habis nih sampai sekarang. Oh gitu. Iya. Tetap ya, benar ya. Benar. Ya, Mbak Wina, ya sebelum kita ngobrol-ngobrol HBH kemarin nih, ya kan? Yups. Ya bolehlah perkenalan sedikit, walaupun ya terlalu aneh kalau misalkan nggak ada yang kenal sama Mbak Wina. Parah banget, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya yang mendengarkan podcast Agi. Salam kenal, saya Wina dari Yayasan Amalia Astra. Biasa sehari-hari kalau di layan amal itu bagian penyaluran dana zakat infak sedekah. Seperti itu. Yang turun-turun ke jalan, ke pelosok-pelosok nih kayaknya. Iya. Jangan lupa naik lagi ya. Jangan lupa naik lagi. Nggak balik lagi. Pulang. Iya. Oke. Ya itu sekilas Mbak Wina di aktivitasnya di Amanah Astra ya teman-teman ya. Di Amanah Astra kalau boleh tahu sudah berapa lama Mbak Wina? Dari 2018 akhir. Jadi saya tuh pas banget habis wisuda langsung ke Amanah Astra gitu. Keren. Langsung mengabdi. Iya. Tapi bocoran itu cita-cita sih. Oh, cita-cita. Iya. Tercapai berarti ya? Tercapai, pengen jadi amil. Masya Allah. Wah, ini dalam nih cita-citanya jadi amil. Aku skip deh buat nanti dibahas masalah ini deh. Ini kita lanjut Agi. Tiba-tiba dapat ide yang lain ini. Oke, ya kita lagi ngomongin acara HBH asalnya. Ya, 2018 bergabung di Amanah Astra. Ya, berarti kalau aktif di Agi itu per kapan? 2019, tapi di situ masih jadi anak maba di Agi gitu loh. Kayak baru jadi penonton, terus sama yang jadi ranger lah. Kalau ranger tuh kayak apapun yang diminta langsung jalan gitu. Jadi belum sampai ke kepanitiaan secara resmi mendalam gitu. Oke. Berarti 2019 itu masih offline ya? Masih offline, jadi pengamat lah. Tapi nggak banyak ya, baru jadi penonton aja ya? Iya betul. Masih lagi polos-polosnya nih ngapain, kerjaannya nih ngapain, disuruh gitu ya? Kok ini rame banget nih di Amdi gitu kan? Oke. Lalu mulai agak sedikit dalam ngurusin secara kepanitiaan per kapan kalau boleh tahu? Per 2020 pas banget pertama kali pandemi. Terus jadi MC lagi. Oh iya, 2020 itu Mbak Wina MC ya, MC halal bihalal online ya? Iya, MC halal bihalal online. Pertama ya kalau nggak salah ya? Pertama banget. Online pertama langsung jadi MC halal bihalal. Sama Mas Erik itu ya? Iya, betul banget sama Mas Erik. Betul. Wah, keren. Berarti boleh dibilang dong kalau ini secara kepanitiaan yang serius lah, kita katakan serius, ini adalah ngurusin HBH offline yang pertama. Betul banget, offline yang pertama
ngurusin HBH terus gitu hybrid lagi kan. Oh iya, hybrid lagi ya. Hybrid. Tetap dituntut dua aspek ya. Online betul. harus dituntut optimal, offline-nya juga harus dituntut optimal. Betul banget. Kayak jet lag gitu loh, 3 tahun online terus offline, terus mesti gimana gitu kan? Iya. Jangankan Mbak Wina, hampir justru semua dulu ya sempat kita bahas kan Pak Nana, Mas Ganjar gitu kan, tiba-tiba dapat statement ngeset offline boleh, tiba-tiba ngeblank semua, ini mau ngapain kita ya? Kayak 2020 juga kan itu pertama kali online juga kita kan belajar banget tuh dari nol banget kan. Benar. Sama kayak sekarang juga belajar lagi. Dan keasikan online, tiba-tiba belajar lagi offline lagi. Iya. Oke. Gimana kesannya ya? Pertanyaan luar biasa, yang terlalu biasa. Iya. Kesannya sebagai anak yang saat merencanakan sesuatu kemarin tuh di luar prediksi gitu ya. Maksudnya bisa gitu di H-7 minggu menyiapkan semuanya ya. Mohon maaf nih saudara-saudara semua. Kita nyiapinnya tuh nggak sebulan 2 bulan, cuma seminggu. Maksudnya dalam hal keseriusan gitu ya. Oh, dalam hal keseriusan. Iya. Sebelumnya biasa aja gitu kayak hybrid. Oke, bisa kayak gitu. Oke. Ya nggak sih? Iya. Kok jadi nanya ke saya juga? Iya. Bapak kan acara juga. Oh gitu, iya benar. Ya nggak bukan ya dibilang nggak serius nih urusan HBH ya nggak juga, tapi lebih ke ya Agi kan dari Ramadan ya kemarin ya. Betul. Ya kan Mbak Bina juga kan concern ya setahu saya kan selain workshop. Kalau HBH concern HBH memang betul sekarang sebagai puncak acara, tapi kan secara rangkaian Agi kan ya yang saya tahu Mbak Wina kan sudah concern juga di online-nya, ngurusin pesantren anak, yang ngefasilitasin teman-teman MC untuk trainingnya dan lain sebagainya gitu kan ya. Cuman ya terlalu inilah, tapi keren juga sih kalau 7 hari. Iya, maksudnya merangkai semua menjadi satu gitu loh Mas Ziki. Maksudnya bukan yang kayak kita ngapa-ngapain, tapi merangkai semua tim betul. Yang terlibat kayak perlengkapan, multimedia, konsumsi itu benar-benar yang H-7 merangkai mereka menjadi satu gitu, satu kesatuan yang utuh gitu loh ya. Iya. H-7 ya. Iya, aku sih ngitungnya H-2. Oh, H-2. Bapak ngerasanya H-2. Oke, enggak apa-apa. Kita lebih mepet. Kita H-7 masih nerawang ya. Udah kumpulin aja dulu. Oke. Ya, ada ini boleh ya spill sedikit lah. Kendala-kendala apa waktu ngerjain kemarin? Waktu ngerjain pada saat prosesnya maupun di puncak acaranya, ada kendala-kendala apa aja tuh Mbak Wina? Tantangan sih ya, kan ini baru pertama kali megang acara, tahu-tahu jadi koordinator acara gitu. Terus pengen nanya sama siapa juga bingung mau nanya ke siapa gitu kan. Untungnya ada Trello, teman-teman semuanya yang nggak tahu Trello harus tahu Trello ya. Jadi aku kepoin gitu. Kepoin Trello 2019 mulai dari acara perlengkapan. Di situ tuh ada apa aja sih di boardnya, kayak misalnya di acara alhamdulillah nih nemu rundown acara 2019 terus nemu layout, desain dan segala macam list perlengkapan untuk HBH. Nah dari situlah mulai kayak coret-coret lah, mirip-mirip dikit tapi disesuaikan dengan konsep hybrid kayak gitu awal mulanya. Iya, jadi sedikit info teman-teman podcast Agi bahwa ya semua mungkin sudah banyak yang tahu lah ya kalau konsep di Agi itu kan apa Mbak Wina, kompetisi terus kolaborasi sama kontribusi dan betul. Satu lagi apa, edukasi ya? Iya, ada 3 ya. Dapat door prize saya langsung semua. Jadi kontribusi. Nah kita bicara kontribusi ya teman-teman podcast Agi pun juga mungkin secara umum sudah mengetahui bahwa bicara kontribusinya tidak hanya keikutsertaan dalam lomba, keikutsertaan dalam training-training, workshop-workshop yang dijalankan gitu kan, ikut jadi peserta, ikut lomba dan lain sebagainya. Tapi ada satu kontribusi juga memang dalam hal kepanitiaan. Yang kita bicarakan kepanitiaan ini adalah ya saya yakin semuanya mayoritas juga sudah banyak yang tahu bahwa teman-teman panitia ini nggak hanya teman-teman kita katakan nggak hanya teman-teman dari Yayasan Amalia Asra aja, nggak hanya teman-teman dari Amanah Asra aja, nggak hanya teman-teman dari Asra Internasional aja gitu. Bahkan banyak teman-teman yang
dari luar daerah ya Mbak Wina ya kalau nggak salah ya. Betul banget, teman-teman perusahaan grup Astra yang dari luar daerah ikut join jadi Betul. kepanitiaan. Iya betul, ikut juga join dari kepanitiaan. Bahkan kemarin MC kita yang di acara-acara workshop online ada MC-nya dari luar daerah ya kalau nggak salah ya di beberapa Betul acara banget, ya. ada Pak Wani dari Makassar, Oh kan, iya. ada Jadi itu memang Mbak Lea juga, ya. saking kuatnya. Dan salah satu tools yang memang dirasa sudah beberapa tahun efektif itu kita pakai Trello. Ya monggo silahkan nih, kita jadi ada agak-agak endorse dikit sama Trello nih. Tapi memang cukup efektif ya, ya ngulik-ngulik berasa di saya aja Trello-nya dari 2019 itu masih kelihatan catatannya, dan memang itu cukup efektif dengan kondisi teman-teman yang sibuk luar biasa dengan pekerjaannya masing-masing gitu kan, sehingga ya tidak harus nggak harus mau update-nya pun juga bisa nanti-nanti, yang penting ya rajin buka-buka aja sih gitu ya Mbak Wina ya. Dan ya terbukti tadi disampaikan Mbak Wina, kendala-kendalanya bukan kendala, bahkan disampaikan lebih ke tantangannya lah ya. Tantangannya, challenging-nya bisa teratasi dengan sangat-sangat baik. Buka-buka lagi arsip-arsipnya, mau nanya ke Mas Irham, mau nanya ke Mas Ilham, mau nanya ke Mas Erik, bisa ngoprek-ngoprek di Trello lah istilahnya lah ya gitu. Dan so far ya alhamdulillah luar biasa acaranya kemarin, yang merasakan kemegahannya, waduh saya juga ikutan speechless kayaknya. Betul banget, senyum-senyum sendirilah kalau ngeliat YouTube-nya yang sekarang ya, Benar, streamingnya benar, dibuka benar. ulang tuh pasti seru banget. Betul. Ya setelah ya dari bicara tantangan, terus ya acara sudah selesai. Nah, katakan kita agak sedikit evaluasi lah, agak sedikit bikin coret-coretan ya setelah acara yang sudah berlangsung. Kira-kira menurut Mbak Wina ya, dari perencanaan yang sudah direncanakan, yang sudah ditulis lah, yang sudah di list up, itu ada hal-hal yang meleset nggak sih gitu, atau yang nggak sesuai gitu, atau justru malah jadi makin di luar ekspektasi, makin bagus atau makin seru gitu, gimana? Ada sih yang di luar ekspektasi ya, ternyata malah bikin seru, yaitu tumpeng. Kalau ke tumpeng ya, tumpeng itu kalau tumpengnya nggak datang kayaknya syukurannya nggak jadi, tapi alhamdulillah tumpengnya datang, terus bentuknya juga luar biasa gitu kan. Last minute. Iya, tumpengnya bukan satu puncak puncak tumpeng, tapi 2 puncak tumpeng gitu kan. Iya, termention ya bocoran. Iya. Butif ikutan bingung. Iya kan, kita aja bingung. Ini sebelah mana yang mau dipotong ya kan. Tapi seru sih. Tumpeng yang baru pertama kali dilihat ada 2 puncak besar gitu ya kan, biasa kayak gitu dah. Ternyata unik, namanya kejutan. Dan sebelum itu ya, aku kasih bocoran dikit. Dan sebelum itu ya, saya kan jaga di belakang ya, di backstage untuk acara, dan sambil mewanti-wanti juga kan, harus make sure semuanya on point, semuanya sesuai rundown dan lain sebagainya. Ya salah satu yang memang lucu itu tumpeng, karena pertama, jadi ini belum banyak yang tahu nih. Jadi pertama, waktu kita GR itu udah mulai nyari-nyari meja gitu. Jangan sampai kita gara-gara tumpeng ada tapi meja nggak ada gitu, yang harus besok disajikan. Dapatlah meja tuh Mbak Wina. Mejanya kecil, bulat gitu kan. Bulat yang di pojok gitu. Image-nya kita itu meja cukup dan pas lah untuk tumpeng gitu kan, jadi nggak gede-gede banget gitu kan. Itu udah tak blocking, udah hampir udah berdebat sama Mas Rohmat waktu itu, bilang enggak, ini buat tumpeng Mas, aku nggak boleh makan segala macam. Ya wes oke, deal, lu tak pojokin, udah eksklusif lah tuh kan, dan sudah disediakan sampai tumpeng itu belum nyampe gitu kan. Dan ketika sampai gitu kan dari jauh, loh kok segede itu tumpengnya. Itu gede banget, itu meja yang bulat itu setengahnya aja nggak cukup buat tumpeng. Iya jelas ya, langsung yang ada di otak, itu bawanya pakai apa? Betul banget sih. Bawanya pakai apa ya? Alhamdulillah akhirnya lancar ada meja ya, yang disesuaikan, langsung dibawa lah itu. Ya tapi bagus sih, di kamera hasilnya tuh keren banget. Betul, memenuhi tamu undangan pas ke atas foto itu bagus sih, tumpengnya gede gitu.
Iya, dan memang sayang tumpeng itu ya karena durasi sih Mbak Wina ya. Karena durasi mungkin kalau kita dikasih kesempatan itu acara HBH durasinya sampai jam 12 mungkin ada sesi pembagian tumpeng ke seluruh peserta kayak cukup itu. Iya, cukup sih itu lauk banyak banget. Loh, kemarin Butif aja ngambil lauk buat Pak Riza kayak nggak selesai-selesai itu. Ya, itulah cerita pertumpengan kita di HBH ya. Oke. Ya, di samping tumpeng ada yang lain, yang seru-seru, keseruan yang lain yang paling keingetan banget di samping tumpeng. Pas awarding kali ya. Udah diwanti-wanti, medali jangan sampai ada yang ketuker, ketuker juga. Cuma nggak ada yang tahu. Cuman gak ada yang tahu ya, kita doang yang tahu ya. Iya, kita doang yang tahu. Untungnya kayak masih inget, oh ini yang dapat medali ini. Itu ketukar juara 1 dengan juara 2. Iya, dan langsung terselesaikan secara kondusif. Ya, kondusif banget deh. Ditukar lah langsung medalinya ya. Iya itu. Kalau dari Pak Zikri apa? Yang sangat tidak terlupakan HBH kemarin? Yang sangat tidak terlupakan. Ini bicaranya acaranya atau dari awal? Bebas lah, apa lampu Bebas kah ya. atau apa Bebas ya. boleh. Oke, gantian ditanyain ini. Ya dong. Iya, yang nggak terlupakan. Jadi yang mungkin perlu teman-teman podcast Agi ketahui, ya buat saya ya ini ya jelas seru karena memang alhamdulillah saya di Agi itu saya sampai lupa kapan pertama kali di Agi itu tahun berapa gitu. Udah cukup lama deh alhamdulillah dibantu terlibat. Dan ya sempat itu tadi kan jet lag gitu kan, keasikan online tiba-tiba harus offline lagi dan tahun ini ya alhamdulillah luar biasa dapat amanah bantuin Mbak Wina di acara, ngejagain acara dan lain sebagainya. Tapi yang memang sangat tidak terlupakan buat saya tahun Agi ini saya sampai ngebikin bikin statement seserius ini untuk bikin acara HBH gitu. Untuk bikin acara halal bihalal harus seserius ini. Jadi kenapa bilang begitu? Karena secara persiapan itu nggak dibilang persiapannya ya nggak kaleng-kaleng gitu ya. Kalau memang teman-teman podcast Agi appreciate dengan acara kita, wah luar biasa. Karena itu ya tadi Mbak Wina bilang 7 hari gitu kan, even di H-2 ngobrak-ngabriknya bisa 5 kali kita berubah konsep, berubah konteks, berubah dan berubah Q-card itu H-min berapa jam aja masih revisi. H-min berapa jam? Iya, masih berapa jam? Enggak H-min berapa jam? H-min berapa menit? Iya, kita ngeprint di tempat langsung MC bawa langsung naik ke atas. Iya, Mbak Balki sama Mas Afri itu udah hampir hopeless ya alhamdulillah bisa mengikuti. Tapi memang seserius itu sehingga secara aku bilangnya ya mungkin bahasanya protokol atau standar lah ya, kita tetap harus mengikuti standar sesuai Astra karena ini adalah acara Astra sehingga lapisan-lapisan assessment, lapisan-lapisan quality controlnya harus kita lalui, tapi ya terbukti ya puas gitu kan, tetap kita jaga, tetap kita ikutin gitu kan, karena kita yakin controlling itu adalah sesuatu hal yang positif. Kita coba jalankan bareng-bareng ya hasilnya alhamdulillah sangat-sangat ya amazing lah kalau aku bilang. Itu yang banget paling berkesan tuh tahun ini itu gitu. Waduh, sampai sekarang benar masih senyum-senyum sendiri. Iya kan, kalau nonton lagi deh YouTube-nya teman-teman semuanya ya yang dengerin podcast ini, nonton lagi tuh keren banget, streaming YouTube-nya bagus. Betul. Oke. Ya, tidak terlepas dari ya alhamdulillah kalau kita boleh mengklaim sukses luar biasa acaranya di tengah kegundah gulanaan gitu kan. Kemarin ya kita tetap mohon izin tetap hybrid dan yang offline pun undangannya juga sedikit terbatas dengan tidak mengurangi rasa hormat teman-teman yang mungkin banyak banget kayaknya pengen hadir di acara kemarin. Ya alhamdulillah bisa lancar. Ya dari hal itu kira-kira ya barangkali Mbak Wina ada catatan-catatan, ada yang perlu dievaluasi untuk tahun depan, harapannya apa yang perlu kita improve lagi lah istilahnya. Karena bagus banget sih kemarin ya, jadi kayak catatan-catatan kecil itu kayak udah menghilang gitu aja gitu.
Gitu ya. Iya gak sih? Iya kayak gitu. Aku sih ngeliat ya Kayak mudah-mudahan kita tetap semua, berharap ini kali ya. Ya, ya benar sih kalau catatan-catatan hampir hampir nggak ada secara teknis. Hanya memang iya yang besar-besar tuh nggak ada. hype-nya kita bisa perluas lah ya. Se-Indonesia pasti, tapi kadang-kadang teman-teman tuh kangen tuh kemarin kita dikasih ya peserta offline-nya 400 aja gitu kan. Dari awalan kita udah niatin udah HBH offline itu 1.000 datang gitu, kita sambut semuanya gitu kan, dan seantusias itu juga teman-teman dari grup Astra. Saya mau bawa keluarga saya mau bawa anak saya, bahkan saya inget banget terakhir waktu sama teman-teman AHM itu kan, waktu di di Temu DKM kan gitu kan, biar bawa nih orang tuanya kerjanya di tempat seperti apa, itu kan ada kebanggaan tersendiri. Mungkin ya mudah-mudahan gitu kan tahun depan kita dapat ya kesempatan untuk bisa ya bertatap muka langsung lah ya, lebih luas lagi sama teman-teman. Jadi hype-nya itu lebih berasa. Bukan berarti kemarin nggak terlalu berasa, itu udah berasa banget gitu, sangat-sangat banget. Tapi ya bisa lah, insya Allah mudah-mudahan lebih safe, lebih aman, sehingga kita bisa lebih mengeksplor lebih luas lagi secara acara. Satu hari yang luar biasa itu. Itu amin semua orang di seluruh Indonesia ya. Oke, ya udah aku teknis deh. Tahun depan mau ngurusin apa? Pengennya kira-kira ada harap, bukan keinginan nih secara pribadi di Agi tahun depan itu aku mau bikin apa gitu, mau ngejalanin apa? Karena yang cukup ciri khas dari Agi itu Mbak Wina ya, kita punya lomba ide Agi ya. Tapi betul. Panitia pun juga dituntut setiap diamanahkan ke setiap acara, pertanyaan pertamanya adalah idenya mau ngapain, ya kan? Betul banget. Jadi yang bikin seru di Agi itu kalau kita ditanya idenya tuh bebas. Terus kayak nggak dibatesin. Jadi kita tuh nggak malu-malu ngasih ide, mau dipakai nggak dipakai, yang penting kita mengutarakan kayak gitu. Betul. Saya ingat banget kalau Mas Irham bilang ya di Agi ya tempatnya belajar gitu. Kalau misalkan jangan takut salah gitu kan, silakan dieksplor mau kayak gimana ya. Istilahnya kita kalau mau bikin acara perfect, bikin acara yang benar-benar profesional, ya udah vendorin aja sekalian semuanya gitu. Justru di sini tempat kita belajar, tempat ya yang nggak hanya sekedar kumpul bareng, ya belajar bareng, mengeksplor bareng, mengeluarkan ide-ide terbaiknya bareng-bareng, dan hasilnya ya tetap luar biasa lah ya. Gitu. Iya, kayak menumbuhkan potensi diri sendiri sih. Kalau di Agi tuh kayak, oh ternyata kita tuh punya potensi di sini gitu ya. Oh, setuju banget itu. Ya, terbukti nantilah di sesi nanti ada sesinya Mas Irham tuh teman-teman multimedia. Itu, waduh, itu pasukannya luar biasa itu di Mas pasukan Irham. pantang pulang sebelum. Pasukan pantang pulang. Ya nanti aku sengaja kasih spill bocoran kita ada waiting list ngomongin keseruan HBH kemarin, atau mungkin keseruan Agi yang belum selesai sebenarnya ya. Kita masih punya kurban lah ya, cuman secara acara puncak kita baru aja lewatin kemarin. Oke lah Mbak Dina, aku terakhir ada pesan-pesan buat teman-teman Astra. Kira-kira ada pesan-pesan apa ini? Buat teman-teman Astra dan seluruh relawan yang kemarin terlibat gitu ya. Yang terutama teman-teman aku di Tunas Unggul. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak yang sudah join di Astra Gema Islami. Keren banget teman-teman semuanya yang udah mau berbuat banyak, terus mau belajar juga. Nah buat teman-teman Astra semuanya yang mau ikutan jadi panitia di Agi, sangat terbuka lebar ya kesempatannya. Oh, aku punya pantun nih buat teman-teman Astra. Boleh ya? Iya boleh. Sebentar. Apa? Aku sebelum pantunnya dimulai, aku jadi ketawa sendiri. Kenapa? Sebelum pantun dimulai, kenapa statement terakhir tiba-tiba terkesan langsung open recruit untuk Agi tahun depan ya? Emang iya, ya kan pengen nama juga anak acara. Jadi Agi itu acaranya selesai, besoknya langsung open recruitment lagi untuk Agi tahun depan.
Gitu karena udah pada nanyain kan, Agi lagi kapan, baru juga selesai. Iya, berarti terbukti ya ngurusin Agi itu nggak H-7, H-1 tahun udah kita H-1 siapin. tahun ya merangkainya Iya. itu Pak. Cuman gue Jadi nggak nih pantun nih? Iya. Oke, silakan pantunnya. Tolong dijawab ya tapi ya. Ya oke lah. Pergi belanja ke pasar pagi. Cakep. Jangan lupa beli lumpia. Cakep. Kita dari tim acara Agi. Cakep. Ditunggu yang mau jadi panitia. Oh iya, jangan lupa yang mau lihat keseruan Agi kemarin, subscribe YouTube Yayasan Amalia Astra. Ya. Searching aja tuh Halal Bihalal Grup Astra 1440 Hijriah. Pasti full ya dari teman-teman awal sampai closing ya. Itu keren banget sih. Bener-bener kayak ada sesinya tuh bener-bener terlihat dengan jelas, keseruannya, keasikannya kayak gitu. Oke deh, ya luar biasa ya. Bocoran awal ya, jadi teman-teman podcast Agi ya, alhamdulillah 30 menit obrolan kita bareng Mbak Wina. Mbak Wina ini adalah seksi acara yang ngurusin acara, jadi kalau kemeriahan yang kemarin ya silahkan diberikan aplaus yang luar biasa secara digital, secara ruhiyah kepada Mbak Wina ya. Salut banget, kemarin acara luar biasa, lancar sampai dengan selesai, nempelin MC, ngurusin konsep, bikin round dan bikin cue card dan segala macamnya. Ada yang terakhir yang teman-teman belum tahu. Apa? Iya, aku dandanin MC juga. Iya, ya gitu deh. Pantesan lama lama banget ya, mohon maaf. Pantesan aku mantang dari jam 5:30 itu, di mana nggak ada yang nongol-nongol, kita masih harus round through lagi, nggak nongol-nongol. Ternyata dandanin MC juga. Itulah asiknya dan serunya. Sepertinya banyak yang tidak diketahui, apalagi yang sudah dilakukan. Bisa dipublish. Kalau mau penasaran silakan di japri aja Mbak Winanya, silakan di DM Mbak Winanya ngapain lagi, terserah. Iya boleh, silakan di Instagram saya ya, winarsi.wina. Oke. Ya wis, Mbak Wina makasih banget hari ini sharing-sharingnya, berbagi keseruannya behind the scene kita. Nanti kita akan coba undang lagi teman-teman yang lain dari kepanitiaan yang lain, seluk-beluk dan keseruan-keseruan di HBH tahun ini. Yang jelas episode HBH behind the scene ini kita belum selesai, kita baru episode 1 kali ini. Ya jangan sampai terlewat lagi di di episode-episode yang selanjutnya. Oke, makasih Mbak Wina ya sebelumnya ya. Sama-sama Mas Zikri. Terima kasih semuanya. Kita tutup obrolan episode kali ini dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.